Jakarta. Lalu lalang dan teriknya selalu terasa sama. Lama nggak menginjakan kaki di ibu kota, kali ini mumpung lagi di sini, gue penasaran banget sama satu tempat yang udah lama banget pengen gue kunjungi. Oke, kita menuju ke sana. Semoga berjodoh ketemu orang-orang keren di Lawless Burger Bar. Selama ini gue cuma lihat keramaian dan kelezatan Lawless Burger Bar di channel YouTube dan sosial media. Apa sih yang bikin orang berdatangan dan ketagihan sama makanan di Lawless? Mas Aryan ya? Iya, halo, siapa ya? Gue Dera mas. Dan kebetulan sebenarnya gue pengen nanya-nanya tentang Lawless sih mas. Tapi sorry sebelumnya mas lagi sibuk apa enggak? Iya, gue mesti ke kantor, ada yang mesti gue kerjakan dulu sedikit. Kalau mau lo ikut gue aja ke sana, ntar abis itu kita di kantor bisa ngobrol-ngobrol terus makan siang balik lagi sini. Oh iya, mari. Wih, keren banget kantornya mas. Keren, harus keren. Harus keren ya? Biar kerja juga betah. Bener. Berarti ini kantor Lawless Jakarta? Kalau ini ruangan gue. Oh ini? Ini ruangan gue, yang lain ada punya ruangan-ruangan masing-masing. Ada ruangan-ruangan masing-masing. Tadi kalau lu masuk tadi di atas ada ruangan di tengah, terus nanti ada ruangan desain. Di bawah ada gudang. Wow, ini nih kantor yang bisa bikin mood dan kualitas kerja karyawannya bagus. Dekorasian yang bikin suasana kerja kita nggak jenuh. Oke, balik lagi ke Lawless. Lawless merupakan sebuah nama yang awalnya dicetuskan oleh Aryan. Munculnya nama Lawless berawal dari keresahan Aryan terhadap isu sosial dan norma yang ada seperti Nggak mau ngantri, Oh oke. susah ngantri, entah itu di supermarket atau bahkan di jalanan gitu, itu ya. udah chaotic banget. Jadi kayak udah orang nggak peduli dengan hukum yang ada gitu. Jadi ya, itu namanya berasal dari situ sih. Dari situ sebenarnya. Bukan berarti Lawless sendiri kayak gitu ya? Bukan. Oh kami anak Lawless, bukan. Sungguh menarik ketika mendengar bahwa ternyata ada banyak founder dari Lawless ini. Ada Gofar Hilman, Ucup, Semi, Roni, dan Aryan sendiri. Yang gue tahu, biasanya dalam sebuah perahu hanya terdapat 1 atau 2 nahkoda saja. Lawless berhasil menyatukan 5 orang nahkoda dengan latar belakang seperti pola pikir yang berbeda. Ya jadi dulu tuh pas awalnya gua dan Semi memulai bisnis itu awalnya adalah kami kehilangan tempat distribusi merchandise band di Jakarta Selatan. Oke. Waktu itu ada langganan kami, tempat kami naruh merchandise itu tutup. Jadi gue dan Sami, yuk kita bikin yuk. Ketika kami lagi nyari tempat baru, ada teman Ucup dan Gofar dari Piston, mereka jual merchandise motor custom. Motor custom. Juga lagi cari tempat, yuk cari tempat sama-sama, kita cari compound atau apalah gitu. Cari satu tempat A, B, C, lagi di tengah gitu, kita ngobrol, emang udah teman lama juga kan. Dan kesenangan akan musik dan juga motor custom sebenarnya kami sama. Terus jadi kami pikir, kenapa kita nggak digabungin aja jadi satu nama gitu. Dan sebulan baru buka dengan nama Lawless, ada seorang teman yang gabung namanya Roni. Jadi akhirnya si Lawless Jakarta ini berlima. Aryan bilang, dalam memulai bisnis, kita bisa memulai dengan memetakan siapa saja sih yang akan menggunakan bisnis kita. Orang-orang yang seperti apa yang akan mengkonsumsi produk atau memakai jasa kita. Dan dari sana, kita bisa membuat identitas brand yang akan kita buat. Berkaca dari Lawless, mereka membranding dirinya dengan sesuatu yang relate. Ya, musik metal. Para founder memang punya ketertarikan pada musik metal juga motor custom. Kalau kata Aryan sih, Lawless bisa sebesar ini selain karena mereka tahu burger yang enak itu gimana, mereka juga tahu betul apa yang sedang mereka lakukan. Iya, ini penting. Lu udah pernah nyoba? Belum. Kebetulan belum. Makanya gue Keluar. cobain. Gue suruh keluar. Gua kasih satu menu yang paling ini ya. Apa tuh? Yang andalan ya. Ada namanya Delemy. Oke. Oh, ini Delemy namanya. Iya, ini namanya Delemy. Oke. Lemmy merupakan vokalis Motorhead, salah satu band metal terkenal. Menjadikan nama-nama menu dengan sesuatu yang berkaitan dengan musik metal adalah strategi Lawless dalam mempertajam identitas brand mereka.
Jadi ini kalau emang lu penggemar daging, ini udah dimanjain gitu. Oh. Silakan coba, Aduh. cara lu gimana? Kayaknya gue mau coba cara yang gini deh, Mas. Yang klasik ya. Katanya burgernya Lawless itu enak banget. Dan Langsung dapat dagingnya nggak tuh? terbukti. Dari gigitan pertamanya, parah sih, ini enak banget. Gua baru percaya apa kata orang. Awalnya kami tuh pengen bikin bar. Oke. Dan lebih spesifik, lebih pengen bikin kayak rock bar gitu. Oke. Tapi di situ kami nggak tahu caranya izin alkohol yang kayak gitu. Step-stepnya itu waktu itu masih benar-benar Masih belum tahu blank. banget. Jadi akhirnya kami pikir ya gimana kalau kita bikin sesuatu bisnis F&B, tapi yang bisa dibilang nggak terlalu sulit. Sulit aturannya. Bukan yang table service, tapi juga bisa cocok diminum bersama bir misalnya gitu. Dan kami mikir ya udah kalau sejenis burger gitu gimana ya? Gitu. Dan akhirnya ya udah kita bikin burger bar ini. Burger bar ini. Dan konsep rock barnya kita pakai ya seperti yang lu lihat. Iya. Musiknya juga yang main juga yang kami kurasi juga emang musik rock, punk rock, metal. Kayak gitu. Di awal beberapa teman di bisnis F&B ragu sih gitu. Lu yakin mau bikin restoran tapi musiknya yang bisa dibilang gitu ya? tidak friendly karena sekarang rata-rata restoran kan musiknya buat gua itu aja. Kalau rock bar kita dari visualnya juga ya emang latar belakang kami begitu. Si kurasi musiknya juga sesuaikan. Oke, seru. Dan konsep nama-nama misalnya menu juga disesuaikan juga. Gue setuju sih. Ternyata ada banyak banget hal yang harus kita pertimbangkan sebelum memulai bisnis. Tapi ada satu hal yang kadang kita lupa. Bisnis yang bukan kita banget. Yang gue lihat, Lawless bisa sebesar ini karena mereka berlima adalah interpretasi dari Lawless itu sendiri. Gokil. Thank you banget nih Mas, udah mau berbagi banyak banget insight masukan buat gue, terutama buat gue yang mau memulai bisnis. Ya. Dan sorry juga udah menyita waktunya yang mungkin Mas Aryan lagi sibuk parah sekarang. Tidak apa. Iya. Sekali ini aja. Sekali ini aja. Kali sih nggak ada lagi ini biasanya. Iya, thank you banget nih Mas. Ya, sama-sama. Dihabisin dong. Siap, gue sambil makan ya Mas. Ya. Mantap. Dan hari ini, Aryan ngasih gue perspektif baru tentang memulai bisnis. Ada kalanya kita terbesit untuk meniru konsep bisnis yang sedang ramai. Namun jika perencanaan bisnisnya matang, barang atau jasa apapun yang kita tawarkan, tentu akan selalu sampai pada target market yang tepat. Terima kasih Aryan. Hari ini gue belajar banyak hal dari lo. Dan gue siap untuk terus belajar banyak hal lainnya.